Selamat siang, jumpa lagi kita dalam kelas keperawatan paliatif, di mana pada hari ini kita akan berdiskusi tentang topik keterampilan komunikasi dalam setting keperawatan paliatif, di mana pada hari ini komunikasi keperawatan dalam setting perawatan paliatif pada bagian kedua. Jadi kita masih melanjutkan pertemuan yang minggu lalu tentang komunikasi perawatan paliatif bagian 1. Dan hari ini adalah bagian 2. Adapun pokok bahasannya adalah yang pertama, pengertian atau definisi dari keterampilan dasar dalam berkomunikasi. Selanjutnya, menyampaikan berita buruk, barrier dalam menyampaikan berita buruk, dan komunikasi pada pasien dengan demensia. Mari kita lihat, apakah itu keterampilan dasar dalam berkomunikasi. Sebagaimana yang telah dijelaskan di awal pada pertemuan minggu yang lalu, bahwa komunikasi merupakan hal yang penting dalam pelayanan keperawatan paliatif. Ya, terhitung sejak awal pasien tersebut masuk dan mendapatkan pelayanan paliatif, bertemu para tenaga profesional, hingga akhir hayat pasien tersebut. Ya, Bapak juga sudah menyampaikan bahwa komunikasi pada pasien itu mencakup dua hal yang sangat penting, yaitu selain kita menyampaikan tentang informasi, tentang status kesehatannya, namun yang lebih penting dari itu adalah komunikasi itu menyampaikan tentang perasaan dan emosi pasien. Jadi dialog yang dibangun itu adalah dialog yang dimana saling berbagi perasaan dan emosi, supaya nanti kita bisa melakukan atau menentukan tindakan keperawatan atau terapi yang diberikan kepada pasien, khususnya psikoterapi. Metode wawancara pada perawatan komunikasi pada perawatan paliatif ada yang disebut dengan CLASS, ya, CLASS. Nah, metode ini menggunakan teknik langsung untuk mengatasi emosi yang dirasakan oleh pasien. Ini menjadi hal yang sangat krusial ya bagi tenaga kesehatan, khususnya para terapis, dokter, perawat, ya. Biasa pada pasien kanker misalnya ada onkologis di situ, di mana mereka mengalami kesulitan dalam proses wawancara dengan pasien. Oleh karena itu, kelas ini menjadi salah satu panduan kita, metode yang bisa dipilih untuk melakukan wawancara pada pasien paliatif. Sekarang kita lihat, apa itu C? C itu adalah konteks atau setting. L itu listening skills. A itu acknowledgement of the patient's emotion. S itu adalah strategy for clinical management. Dan S itu adalah summary. Kita lihat satu persatu pembahasannya seperti apa. Yang pertama adalah konteks atau setting. Bicara tentang konteks atau setting, ada 5 hal yang perlu kita perhatikan, yaitu ruang yang memadai, bahasa tubuh, kontak mata, sentuhan, dan pengantar atau perkenalan. Ruang yang memadai itu seperti apa? Ruang memadai adalah ruang yang memperhatikan privasi pasien. Tentu jika berada di rumah sakit, sebaiknya wawancara dilakukan di ruangan dengan pintu yang tertutup untuk menjaga privasi pasien. Apalagi pada pasien dengan penyakit-penyakit terminal yang sifatnya banyak terstigma, begitu ya. Seperti misalnya HIV/AIDS, begitu ya, atau penyakit-penyakit lain yang mempunyai potensi-potensi negatif dalam masyarakat berdampak pada pasiennya. Selama wawancara, tentu kita bisa menjaga jarak yang nyaman dengan pasien. Kita ketahui bahwa jarak antara perawat dan pasien misalnya dalam wawancara itu berapa? 2-3 kaki. Ya, ini yang idealnya. Juga bisa diterima secara budaya Indonesia, 2-3 kaki. Tentu pada jarak tersebut, seorang perawat dapat menunjukkan kedekatannya dengan pasien. Sekaligus apa? Sekaligus kita menunjukkan kesiapan kita untuk mendiskusikan hal-hal yang sifatnya pribadi. Dengan alasan inilah, maka jika perawat ini berdiri di ujung bed saat berbicara dengan pasien, tentu mengesankan bahwa kurang bersahabat sepertinya perawat ini, ya. Bicara dengan saya kok dari jauh di ujung bed. Oleh karena itu, kita perlu perhatikan adalah
posisi saat duduk, mata perawat sejajar dengan mata pasien, tidak dengan salah satu yang berada pada posisi duduk yang lebih tinggi, jadi sejajar begitu ya. Sehingga hal tersebut tidak menjadi barrier atau penghalang kita selama kita melakukan komunikasi. Berikutnya adalah bahasa tubuh. Bahasa tubuh yang seperti apa? Nah, bahasa tubuh ini tentu memberikan makna yang berbeda-beda dengan pesan yang disampaikan. Oleh karena itu, kita selalu mengupayakan untuk melakukan komunikasi dalam kondisi rileks, baik perawat maupun pasiennya. Misalnya seperti apa posisi yang rileks itu? Duduknya kita atur dengan posisi yang nyaman. Kedua kaki berada di atas lantai, tidak dalam keadaan tergantung. Kemudian bahunya ini harus rileks. Biasanya tegang, terlalu menunduk atau terlalu ke belakang. Kemudian letakkan kedua tangannya di atas lutut. Ya, posisi tersebut dalam term psikoterapi itu dikenal dengan istilah posisi netral. Oke, Bapak ulangi. Jadi yang dimaksud dengan posisi netral atau term psikoterapi yaitu duduknya rileks dengan posisi nyaman, duduk, kaki tidak menggantung, jadi kaki menginjak lantai dua-duanya, bahunya rileks dan kedua tangan di atas lutut, sehingga terapeutiknya benar-benar tercapai. Terkait dengan kontak mata, mungkin tadi sudah Bapak singgung pada saat kita bicara tentang lingkungan. Namun yang perlu ditekankan di sini adalah ketika proses wawancara tersebut menjadi lebih emosional, contohnya misalnya pasien menjadi marah atau menangis, maka trik yang kita lakukan seperti apa? Mengalihkan pandangan sejenak. Ketika kita mengalihkan pandangan sejenak, otomatis emosional antara perawat dengan pasien itu terputus sejenak dan itu akan menurunkan emosi keduanya, baik pasien maupun perawat. Namun jika hal itu tidak terjadi, kontak mata harus tetap terus terjalin antara pasien dan perawat. Selanjutnya adalah sentuhan. Sentuhan yang seperti apa? Tentu jika kita ingin melakukan sentuhan, kita harus mempertimbangkan budaya-budaya yang ada ya, sesuai dengan budaya-budaya pasien. Namun sentuhan sendiri ini jika dilakukan dengan tepat akan menimbulkan rasa nyaman kepada pasien. Tandanya apa pasien itu merasa nyaman? Dia tidak menunjukkan respon atau reaksi menolak sentuhan yang diberikan oleh perawat. Dan yang terakhir adalah pengantar atau perkenalan. Nah, di sini jangan lupa di awal-awal perawat harus memberikan salam dengan cara berjabat tangan. Idealnya seperti itu dengan pasien terlebih dahulu, kemudian kepada keluarga dan pendampingnya. Apa tujuannya ini? Kita berjabat tangan dan salam. Supaya kita menunjukkan kepada pasien maupun keluarga bahwa mereka sebagai subjek yang penting dalam pertemuan antara perawat dan pasien tersebut. Yang kedua adalah L, yaitu listening skills. Nah, keterampilan untuk mendengarkan, saya pikir ini menjadi keterampilan yang sebenarnya gampang-gampang susah ya. Sulit kita untuk belajar mendengarkan orang lain. Kecenderungan kita adalah karena keterbatasan waktu, maka kita lebih banyak bicara dengan pasien, menjelaskan dengan maksud memberikan edukasi, informasi terkait dengan status kesehatan pasien. Namun, belum tentu pasien pada saat situasi tersebut dia membutuhkan itu. Mungkin dia lebih senang untuk mengungkapkan perasaan dia. Mungkin dia lebih senang ketika kita diam dan kita mendengarkan dia berbicara, dia curhat kepada kita. Oleh karena itu, dalam mengembangkan keterampilan kita mendengarkan, ada 4 hal yang harus kita miliki kemampuannya, yaitu menggunakan pertanyaan terbuka, teknik fasilitasi, klarifikasi, dan mengendalikan waktu dan interupsi. Pertanyaan terbuka tentu akan memberikan kesempatan kepada pasien untuk mengekspresikan perasaannya berdasarkan pemahamannya mengenai pertanyaan yang diberikan. Tentu dalam komunikasi terapeutik juga kita tahu bahwa perawat akan mencoba sebagai bagian dari support system si pasien. Maka pertanyaan terbuka merupakan hal yang sangat esensial untuk menelusuri akan pengalaman yang dirasakan oleh pasien mengenai kondisi sakitnya. Apakah kita perlu diam? Mungkin sewaktu-waktu kita dibutuhkan untuk diam, mendengarkan pasien yang sedang berbicara. Upayakan untuk tidak memotong pembicaraannya. Tunggulah pasien berhenti bicara sebelum Anda memulai berbicara.
Nah, ini menjadi aturan-aturan yang sebenarnya sederhana namun sering diabaikan seperti yang sudah Bapak jelaskan di awal. Sehingga mengapa pasien sering merasakan tidak nyaman bila perawat atau tenaga kesehatan lainnya ini tidak mau mendengarkan dengan seksama mengenai keluhan-keluhannya. Sehingga tipsnya adalah kita harus menyediakan waktu yang cukup sehingga memungkinkan pasien untuk mengungkapkan atau mengekspresikan apa yang dipikirkannya. Berikutnya adalah teknik fasilitasi. Nah, teknik fasilitasi yang di sini yang dimaksud adalah dengan melakukan komunikasi kepada pasien seperti menganggukkan kepala, kemudian berhenti sejenak saat berbicara, tersenyum, atau memberikan respon seperti, ya, oh begitu ya Pak ya, apalagi Pak. Nah, respon-respon seperti ini menunjukkan pada pasien bahwa perawat benar-benar memperhatikan dan mendengarkan perkataan pasiennya dengan mengulang satu atau dua kata terakhir yang diucapkan oleh pasien. Ini yang paling gampang dilakukan. Pengulangan merupakan suatu bentuk dari teknik fasilitasi. Oh begitu ya Pak ya. Oh jadi Bapak tidak mau makan. Iya. Oh seperti itu ya Pak ya. Jadi Bapak merasa sakit ya. Jadi kita mengulang kata-kata akhir yang disampaikan oleh pasien. Teknik fasilitasi yang lain misalnya reiteration, ya, reiteration, yaitu mengulang apa yang dikatakan oleh pasien namun dengan menggunakan bahasa perawat itu sendiri. Contohnya misalnya ketika pasien diberikan obat, pasiennya mengatakan, aduh suster mata saya semakin berat. Kemudian perawat akan mengulang, Bapak mengantuk setelah minum obat. Nah, artinya ada kata-kata yang berbeda ya antara mata berat dan mengantuk. Ini sebenarnya sama. Pengulangan ini yang disebut dengan reiteration. Menunjukkan bahwa perawat ini mendengarkan perkataan pasien itu dengan seksama. Listening skill berikutnya adalah klarifikasi. Itu digunakan pada saat apa? Pada saat ada hal penting di saat petugas tidak memahami maksud dari perkataan pasien tersebut. Akhirnya kita melakukan klarifikasi. Caranya misalnya dengan mengatakan, maaf saya belum begitu paham apa yang Ibu maksud dengan kata-kata yang barusan Ibu ucapkan. Ya? Sehingga klarifikasi ini akan memberikan kesempatan kepada pasien untuk menjelaskan lebih detail lagi mengenai pernyataan sebelumnya. Dan sekaligus dia ingin menunjukkan kepada petugas kesehatan bahwa kita ini tertarik pada topik yang dijelaskan oleh pasien tersebut. Ya, selain dia bisa lebih jelas, lebih detail, dia menganggap, oh si perawat ini suka nih ya, tertarik dengan cerita saya. Itu manfaat dari klarifikasi. Berikutnya adalah kita harus hati-hati ketika kita sedang mendengarkan pasien terkait dengan waktu dan interupsi. Interupsi yang paling sering ada itu apa misalnya? Telepon ya, kemudian dipanggil oleh petugas kesehatan yang lain. Dan hati-hati ketika itu sering terjadi pada saat interaksi dengan pasien, pasien bisa merasa tidak dihargai. Pasien merasa diabaikan dalam pelaksanaan interaksi tersebut. Kalaupun itu terjadi, maka bisa kita sampaikan permintaan maaf kita kepada pasien. Maaf, Bu, ini ada saya panggilan dari perawat, dari dokter, dari farmasi, sehingga saya harus bicara dengan dia dalam waktu 2 menit atau 1 menit. Jadi kita kontrak dengan pasien, kita sampaikan permintaan maaf kita. Nah, hal yang lain terkait dengan waktu. Ya jelas sudah Bapak sampaikan di awal bahwa ketika kita tidak menyediakan waktu yang banyak dan kita akan terburu-buru, nah itu akan terbaca oleh pasien. Kita hadir, tapi kadang jiwa kita, roh kita, katakanlah seperti itu tidak hadir di depan pasien. Karena kita mempunyai waktu yang sempit, waktu yang singkat, terburu-buru. Itu akan dirasakan oleh pasien. Yang ketiga adalah acknowledgement of the patient emotion. Pernahkah kalian melihat ketika pasiennya curhat, perawatnya ikut sedih, ikut menangis, jadi nangis bersama dengan pasien. Seolah-olah kita peduli dengan pasien, namun sebenarnya itu sesuatu yang keliru. Di sini disebutkan bahwa kita harus hati-hati ketika pasien menyampaikan dengan penuh emosi, misalnya sedih, maka sebagai perawat, kita tidak harus ikut merasa sedih juga.
Tetapi respon empati yang kita tunjukkan tuh dengan apa? Ya, dengan memberikan waktu kepada pasien untuk menyampaikan perasaannya dengan si perawat. Jadi inilah yang dikatakan dengan empati. Bagaimana caranya untuk acknowledgement ini? Yang pertama, kita mengidentifikasi emosi yang diekspresikan oleh pasien. Jenis emosi apa ya pasien saya saat ini? Emosi itu ada 4 emosi dasar, yaitu senang, takut, sedih, kemudian marah. Ya, yang kedua, kita mengidentifikasi penyebab terhadap kondisi emosional pasien tersebut. Jadi apa yang menyebabkan ibu sedih? Apa yang menyebabkan bapak marah? Apa yang menyebabkan ibu takut? Kita cari tahu penyebabnya apa. Kemudian kita identifikasi responnya berdasarkan pernyataan pasien yang telah dikemukakan dengan menghubungkan perasaannya tersebut. Jadi apakah dengan perasaan tersebut itu akan mengganggu perilaku ibu, akan mengganggu fisik ibu? Oh iya, saya jadi tidak bisa tidur. Perilakunya, jadi saya sering malas ngapa-ngapain. Sosialnya, apakah berdampak pada sosialnya? Saya malas bertemu dengan orang lain. Pasiennya jadi suka marah-marah. Orang yang tidak tahu jadi ikut kesel, gitu ya. Jadi ada sesuatu yang ingin kita gali untuk mengetahui perasaan atau emosi pasien dengan cara 3 hal ini. Yang keempat adalah strategi for clinical management. Beberapa teknik yang dapat digunakan untuk membantu memastikan bahwa perawat ini siap dan akan menyusun rencana pada pasien. Bagaimana caranya supaya pasien tersebut setuju untuk mengikuti latihan-latihan yang diberikan oleh perawat. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita harus menentukan dulu apa yang akan dinilai sebagai strategi medis ataupun keperawatan yang optimal. Tentukan rencana pengelolaan yang ideal. Oh, rencana asuhan keperawatan yang ingin saya diberikan adalah ABCD. Ini kita tentukan terlebih dahulu. Berikutnya adalah kita lakukan penilaian. Lakukan penilaian bisa dilakukan dengan pikiran kita sendiri atau dengan menanyakan kepada pasien. Sebagai perawat, kita seharusnya dapat membuat kesimpulan dalam pikiran kita. Oh, sepertinya kalau saya mendapatkan ini tidak cocok. Atau kalau saya mengalami yang sama, sepertinya ibu ini akan nyaman. Jadi kita menggunakan analisa-analisa pribadi untuk membuat rencana-rencana strategis yang sifatnya logis dan bisa diterima oleh si pasien. Dan cara yang kedua adalah dengan bertanya kepada pasien terkait dengan harapan-harapannya. Bu, jika nanti saya rencananya mau melakukan tindakan ini, bagaimana? Harapan ibu seperti apa? Oh, boleh suster, tapi jangan sakit ya. Nah, nanti bagaimana caranya supaya tidak sakit? Kita ajarkan caranya, misalnya relaksasi, distraksi, dan seterusnya. Kemudian pasien, bagaimana saya coba itu tapi belum mampu. Ya, jadi latih cara yang lain. Kita carikan solusi yang lain dengan kolaborasi dengan tenaga kesehatan yang lain. Nah, di sini kita benar-benar menghindari adanya paksaan dari rencana asuhan yang telah kita tetapkan. Jadi pasien bisa melakukan secara sukarela. Dengan menggunakan komunikasi yang baik ini, nanti mudah-mudahan pasien bisa menerima setiap rencana asuhan yang kita susun. Oleh karena itu, kita usulkan strategi-strategi tersebut kepada pasien. Dan kita lihat respon pasien seperti apa. Apakah terlihat paham dengan apa yang kita sampaikan kepada pasien? Otomatis ketika dia paham, dia menerima, dan akhirnya dia bisa mengikuti rencana asuhan yang sudah kita susun. Oke, yang terakhir, yang kelima adalah summary. Summary ini adalah bagian akhir dari wawancara. Bisa dikatakan adalah rangkuman ya dari wawancara yang sudah kita lakukan dari awal tadi. Apa yang dilakukan ketika kita summary? Yaitu mengulangan poin utama. Baik Bu, jadi dapat saya simpulkan bahwa ya poin utamanya apa saja yang perlu kita tekankan di situ. Kemudian kita memberikan kesempatan kepada pasien untuk bertanya. Dan yang ketiga, merencanakan pertemuan berikutnya. Jadi inilah teknik keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh perawat dalam keperawatan paliatif, yaitu CLASS, ya, CLASS.
S. Konteks atau setting, listening skills, acknowledgement of the patient's emotion, strategi for clinical management, dan yang terakhir adalah summary. Sekarang kita masuk ke pokok bahasan yang kedua. Pokok bahasan yang kedua adalah menyampaikan berita buruk. Nah, ketika kita ingin menyampaikan berita buruk kepada pasien, selain kita menggunakan keterampilan komunikasi dasar tadi, kita tambahkan kemampuan yang lain, yaitu disingkat dengan SPICAS, di mana S itu adalah setting, P itu adalah perception, I adalah invitation, K adalah knowledge, E adalah empathy, dan S adalah summary. Jadi ada tambahan plusnya, yaitu SPICAS, jika kita ingin menyampaikan berita buruk. Seperti apa penjelasannya? Mari kita lihat. Mengapa dalam menyampaikan berita buruk ini perlu kita latih keterampilannya? Karena biasanya dalam menyampaikan berita buruk akan muncul ketidakpastian terkait tentang apa prognosis penyakit. Pasiennya akan bertanya, berapa lama lagi ya Pak jadi saya ini hidup? Nah, itu kan muncul ketidakpastian. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Tentang kematian, Pak nanti bagaimana ya jika saya meninggal? Pak gimana ya harapan saya? Kedepannya bisa sembuh nggak? Nah, inilah yang disebut dengan ketidakpastian dalam komunikasi. Dan jika itu sendiri ditanyakan oleh pasien, apa yang terjadi pada perawat atau petugas kesehatan? Akan mengalami stres atau burnout. Ditanyain terus, Pak kapan ya saya meninggal? Bingung kita jawabnya apa. Kapan saya sembuh? Harapan saya gimana sembuhnya? Ya, bagaimana tentang penyakit saya? Yang sering sudah kita jelaskan berulang-ulang, namun masih sering ditanyakan oleh pasien. Dan kita sendiri tidak bisa memastikan itu, benar nggak? Kita tidak bisa memastikan kapan pasien akan meninggal, berapa lama lagi, itu tidak bisa. Sehingga ini menjadi sesuatu yang sulit. Oleh karena itu, dalam menyampaikan berita buruk, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan yang speakers tadi. Yaitu yang pertama, setting. Ya, dalam setting ini penjelasannya mirip dengan yang keterampilan dasar tadi, yaitu privasi lingkungan harus kita perhatikan. Kemudian keluarga terdekat harus hadir ketika ingin menyampaikan berita tersebut. Dan yang ketiga adalah petugas tenang, penuh perhatian, mendengarkan jika pasien atau keluarganya memberikan respon. Berikutnya adalah P, yaitu perceptions. Yaitu petugas kesehatan sudah memahami persepsi pasien dan keluarga. Dari mana? Dari hubungan interpersonal yang selama ini sudah terjalin antara perawat, pasien, dan keluarga. Berikutnya I adalah invitation, mengundang pasien dan keluarga untuk ingin tahu lebih banyak lagi mengenai informasi secara detail. Pertanyaannya adalah mengapa kita perlu mengumpulkan keluarga atau orang terdekat ketika ingin menyampaikan berita buruk? Yang tentunya jika pasien sudah mengizinkan, ya, ada keluarga penanggung jawabnya untuk mengetahui tentang penyakitnya misalnya. Mengapa kita izinkan? Karena agar di antara mereka itu saling mendapat dukungan. Oleh karena itu, kembali kita ke pertemuan yang dulu, bahwa di sejak awal pasien itu masuk rumah sakit, kita sudah harus identifikasi siapa-siapa keluarga yang boleh tahu terkait dengan status kesehatan pasien tersebut. Orang-orang dekat siapa saja yang boleh dikasih tahu. Itu kan sudah teridentifikasi pada saat ketika pasien baru masuk rumah sakit. Nah, itulah yang kita panggil, kemudian kita sampaikan tentang berita buruk tersebut, sehingga di antara mereka bisa saling memberikan dukungan. Berikutnya adalah knowledge, yaitu menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan memberikan informasi dengan segmen yang lebih singkat untuk membantu pasien dan keluarga mengolah dan memahami informasi yang disampaikan. Segmen yang lebih singkat itu maksudnya apa? Kita menggunakan bahasa-bahasa sederhana sehingga mudah dipahami oleh pasien maupun keluarga. Kita sampaikan yang pokok, kemudian kita lihat respon pasien. Jika ada pertanyaan, kita jawab. Kemudian kita sampaikan lagi selanjutnya, kita lihat kembali respon pasien. Jadi sambil menyampaikan itu kita senantiasa untuk evaluasi keadaan pasien dan keluarganya. Oh, jangan sampai ketika kita baru menyampaikan sedikit, respon pasiennya sudah ekspresif misalnya, agresif. Artinya kita harus hentikan
penyampaiannya. Kita tenangkan dulu pasiennya. Seperti itu kan? Jadi ketika menyampaikan, kita tetap melihat respon si pasien. Selanjutnya adalah empati. Empati adalah mengidentifikasi dan merespon emosi pasien dan keluarga. Tadi sama ya, seperti penjelasan di keterampilan dasar. Berikutnya adalah summary. Ini juga sama, kita menyampaikan ringkasan pokok dan memberikan kesempatan kepada pasien dan keluarga untuk bertanya. Jadi inilah cara kita untuk menyampaikan berita buruk dengan menggunakan Speakcast. Pokok bahasan yang ketiga adalah barrier dalam menyampaikan berita buruk. Barrier itu apa? Barrier itu adalah penghalang. Apa saja? Misalnya situasi yang kurang nyaman atau kondusif. Kemudian kemampuan coping dalam merespon kedukaan. Dan ketidakmampuan merespon pertanyaan. Ya, seperti sudah Bapak jelaskan tadi, bahwa menyampaikan berita buruk pada pasien dan keluarga ini bukanlah pekerjaan yang mudah. Tentu banyak tantangan-tantangannya, termasuk barrier-barrier dalam menyampaikan berita buruk. Misalnya apa? Misalnya dari kita sendiri, petugas kesehatan atau perawat yang memiliki keterbatasan atau minim rasa percaya diri. Sehingga ketika kita berniat untuk membantu pasien mengalami masalah psikologis, misalnya stres, nah tentu ini akan menjadi barrier atau kendala dalam melakukan tindakan perawatan ini. Ini yang disebut dengan situasi yang kurang nyaman. Sedangkan ketika kita menyampaikan berita buruk, bisa saja respon pasien dengan keluarganya adalah marah, atau pasien yang menyalahkan diri sendiri atau orang lain, yang mungkin timbul ketika kita menyampaikan berita buruk tersebut. Nah, respon marah, menyalahkan diri sendiri dan orang lain, ini disebut dengan kemampuan coping dalam merespon kedukaan. Kondisi ini mungkin muncul ketika pasien atau keluarga itu tidak mampu mengendalikan perasaan pribadinya terkait dengan penyakit yang dideritanya. Oleh karena itu, kita kembali lagi menggunakan teknik-teknik tadi, Speakcast, termasuk yang keterampilan dasar adalah kelas. Kita gunakan itu supaya pasien mampu merespon kedukanya itu dengan baik. Barrier yang lain muncul, misalnya ketika kita sampaikan berita buruk, maka muncul banyak pertanyaan dari keluarga atau pasiennya. Sehingga yang menjadi barrier dari perawatnya ini apa? Yang menjadi barrier bagi perawat adalah ketika kita ragu-ragu, kita takut, dan kita berpikir kita tidak mampu memberikan jawaban yang tepat kepada pasien tersebut. Kadang perawat belum siap untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang banyak yang muncul dari pasien dan keluarga. Nah, ini juga menjadi barrier dalam menyampaikan berita buruk. Oleh karena itu, ketika kita sudah mengetahui barrier-barrier dalam menyampaikan berita buruk, ketiga hal ini harus kita antisipasi. Oh, jangan sampai saya mengalami situasi yang kurang nyaman. Saya harus percaya diri. Lingkungan kita harus kondusif. Oh, jika pasiennya memiliki coping yang begini, yang harus saya lakukan ini. Ya, itu antisipasi yang sudah kita susun. Oh, ketika pasien nanti banyak pertanyaan, berarti saya harus kuasai terkait dengan misalnya prognosis penyakit, pengobatan, dan lain-lain yang mungkin muncul ketika berita buruk itu disampaikan. Pokok bahasan yang terakhir adalah komunikasi pada pasien dengan demensia. Kita ketahui bahwa demensia ini sudah mengalami beberapa hal, yaitu perubahan memori. Baik memori yang sering berubah itu biasanya memori apa yang berkurang, menurun. Memori saat ini ya, sedangkan yang masa lalu dia lebih ingat, tapi yang kejadian-kejadian yang barusan malah lupa. Itu yang terjadi pada pasien-pasien dengan demensia. Menurutnya kemampuan pasien dalam merespon secara spontan. Kemudian disorientasi waktu. Dan yang keempat adalah kecemasan. Sehingga kita punya strategi sendiri ketika kita melakukan komunikasi pada pasien dengan demensia, yaitu yang pertama, kontak langsung dan sentuhan yang terapeutik. Kemudian, ekspresi wajah yang merefleksikan setiap perasaan dan emosi. Ketika pasiennya sedih, otomatis wajah perawatnya ikut mengikuti. Ya, ekspresi wajah kita itu yang mengikuti. Ketika pasien sedang senang, mungkin kita akan sedikit tersenyum kepada pasien. Dan yang ketiga adalah mendengarkan aktif dan reflektif. Aktif dan reflektif maksudnya seperti tadi yang sudah Bapak contohkan.
Ketika pasiennya mengatakan, saya tidak bisa tidur. Oh, jadi Bapak tidak bisa tidur ya? Oh, jadi Bapak nyeri ya? Ya, reflektif mengulang kata-kata terakhir pasien. Nah, itu teknik yang paling gampang yang bisa kita lakukan. Yang tadi di mana ketika kita melakukan itu, berarti kita menunjukkan bahwa kita benar-benar memperhatikan apa yang dibicarakan oleh pasien. Demikian kelas kita pada siang hari ini. Bapak harap kalian bisa memahami penjelasan tentang komunikasi atau keterampilan komunikasi pada perawatan paliatif. Dan kita akan bertemu pada kelas minggu depan untuk ujian tengah semester dan kita akan masuk kelas seperti biasa pada minggu selanjutnya. Sampai ketemu pada ujian tengah semester di minggu depan. Sukses untuk kita semua.